jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang trapesium, bagian dari materi tentang segi 4, juga akan belajar tentang luas trapesium. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pengertian trapesium ya. Kita lihat ini pengertiannya. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar ya. Kita lihat ini. Ini adalah sisi yang sejajar, ini tepat sepasang ya. Oke. Kemudian ini disebut tinggi trapesiumnya ya. Oke. Ya, ini sejajar, tanda sejajarnya seperti itu. Lanjut. Kemudian sisi A dan B ini, A dan B ini adalah sisi yang sejajar dan T merupakan tinggi trapesium. Seperti itu pengertiannya. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang lanjut luas trapesium ya. Diketahui trapesium sebagai berikut, ini trapesiumnya ya. Oke, ini sejajar sisi A dan sisi B-nya ini ya. Oke. Kemudian luas trapesium ini sisi A dan B dan T itu merupakan tinggi trapesium ya, T-nya ini tinggi trapesium, maka luas trapesium itu adalah setengah kali ini jumlah sisi yang sejajar A ditambah B ini dikalikan tinggi nanti ya, menjadi seperti itu, atau boleh ditulis seperti ini, setengah kali A plus B kali T ya, gampang diingat ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya, supaya lebih jelas ya. Kita lihat. Pada trapesium ABCD berikut, panjang AB-nya sama dengan 6 cm, CD-nya sama dengan 3 cm, DE-nya sama dengan 4 cm, besar sudut A itu sama dengan 65 derajat, dan sudut C-nya adalah 130 derajat. Hitunglah besar sudut B, besar sudut ADC, luas trapesium ABCD ya. Kita lihat gambarnya ini ya. Ini adalah trapesium ABCD. Kemudian AB-nya ini 6, ini sejajar dengan DC, ini 3 cm. Kemudian DE-nya ini 4 cm ya. Oke, kemudian besar sudut A itu adalah ini di sini 65 derajat dan sudut C-nya ini 130 derajat ya. Oke, sekarang kita mencari besar sudut B ini. Sudah besar sudut B ini kalau ini dijumlahkan berarti 180 ya. Berarti nanti penyelesaiannya adalah ini besar sudut B itu adalah 180 derajat dikurangi sudut C ini ya. Oke, menjadi sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat. Paham ya, bisa dimengerti ya, atau hasilnya sama dengan 50 derajat. Oke, gampang. Sekarang kita mencari sudut besar sudut ADC ini. ADC di sini ya, berarti ini kalau dijumlahkan dengan sudut A ini adalah 180 derajat, berarti kita gunakan dengan cara yang sama. Sudut ADC itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A, atau menjadi 180 derajat dikurangi 65 ini, atau hasilnya sama dengan 115 derajat. Gampang, bisa dimengerti. Oke, sekarang kita cari luas trapesiumnya ya. Luas trapesium tadi adalah sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar. Ini AB ditambah DC dikalikan tingginya adalah DE, menjadi ini ya, setengah kali AB-nya 6, CD-nya 3, tingginya 4, menjadi ini kan 2 kali 9 itu berarti hasilnya adalah 18 cm persegi, menjadi seperti itu. Gampang, bisa dimengerti? Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh yang kedua ya, kita lihat lagi nih contoh yang kedua. Pada trapesium sama kaki ABCD, panjang AD situ sama dengan BC dan besar sudut A-nya 65 derajat. Tentukan besar sudut B, kemudian yang B besar sudut C dan sudut D ya. Kita lihat penyelesaiannya, kita buat gambarnya terlebih dahulu. Ini adalah trapesium ABCD ya. Panjang AD ini kakinya sama, ini trapesium sama kaki, berarti AD sama dengan BC, dan sudut A-nya ini 65 derajat ini ya. Oke, di sini 65 derajat, ini kakinya sama ya. Tentukan besar sudut B yang di sini ya. Berarti sama sudutnya dengan sudut A ini karena kakinya sama ini ya. Berarti besar sudut B itu sama dengan sudut A, atau besarnya sama dengan 65 derajat. Gampang ya, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang
Kita cari besar sudut C. Oh, berarti besar sudut C dengan sudut D ini sama juga ya. Ini karena trapesium sama kaki nih ya. Oke, besar sudut C dan sudut D itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A, atau menjadi sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat, atau hasilnya ini 115 derajat. Gampang ya, bisa dimengerti ya. Ini adalah trapesium sama kaki. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang ketiga ya, supaya lebih jelas ya. Kita lihat perbandingan panjang sisi-sisi sejajar sebuah trapesium adalah 4:3. Jika tinggi trapesium itu 8 cm dan luasnya adalah 84 cm persegi, hitunglah panjang sisi-sisi yang sejajar ya. Kita gambar terlebih dahulu. Ini adalah trapesium, misalnya adalah trapesium PHRS ya. Ini adalah sisi sejajar ini. Sisi sejajar perbandingannya adalah 4:3. Kita buat permisalan ini adalah 4A ya nanti ya. Oke, ini 4A, kemudian di sini adalah 3A ya, paham ya, bisa dimengerti ya. Kemudian tingginya ini sama dengan 8 cm ya. Oke, kemudian sekarang kita menggunakan rumus luas. Luas trapesium itu sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar ini 4A ditambah 3A ya. Kalikan tinggi, nanti tingginya 8, luasnya ini 84 di sini. Oke, 84 sama dengan setengah kali ini 4A tambah 3A itu 7A, tingginya 8 ya. Ini setengah kali 8 itu 4, berarti ini 28A ya. Jadi seperti itu, A-nya itu sama dengan 84 per 28 itu hasilnya adalah 3. Oke, nah sekarang berarti panjang PH-nya itu adalah 4 kali 3 ya. Maka panjang PH itu adalah 4A, 4 kali 3 berarti sama dengan 12 cm. Kemudian panjang SR-nya itu, RS-nya ya, itu sama dengan 3A, itu 3 kali 3 berarti sama dengan 9 cm. Gampang banget ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh yang keempat ya. Kita lihat. Pada trapesium sama kaki ABCD berikut, ini AB itu sejajar DC dan AD sama dengan BC. Panjang AB-nya adalah 11 cm, DC-nya 3 cm, dan besar sudut A itu sebesar sudut DAB itu 45 derajat ya. Tentukan tinggi trapesium, kemudian hitunglah luas trapesium ya. Kita gambar trapesiumnya ini, trapesium ABCD ini ya, AB-nya sejajar DC, kemudian AD dengan BC ini sama panjang, ini sama kaki ya. Oke. Kemudian AB-nya 11, DC-nya 3, kemudian sudut DAB-nya adalah 45 derajat di sini ya. Tentukan tinggi trapesium. Nah, sekarang kita buat garis bantu ya. Kita buat, kita tentukan tinggi trapesium, kita buat garis bantu di sini. Di sini ya. Oke, ini juga. Ini misalnya kita beri nama E, ini kita buat garis juga, ini siku-siku ya. Oke, ini misalnya adalah, berarti ini kan, ini sama dengan 3, sama dengan yang atas ini ya. Kalau ini 11 panjang semuanya, berarti kalau di sini 3, berarti di sini 4, ini 4. 8 tambah 3 itu kan, apa namanya, 11 ya. Oke, maka sekarang di sininya 4 berarti ya. Oke, di sini 4 cm, di sini juga 4 cm. Nah, di sini itu adalah sudut 45 derajat, maka tinggi ini juga sama dengan 4 ini. Ininya sama. Ya, panjang AE dengan DE ini sama panjangnya ya. Maka DE itu sama dengan AE, ini tinggi ya. Oke, berarti sama dengan 4 cm. Ini kalau sudutnya 45 derajat. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita tentukan luasnya ya. Menggunakan rumus luas sama dengan setengah kali AB ini ya, sisi yang sejajar itu 11 ditambah 3 nanti dikalikan tingginya adalah 4 ya, menjadi seperti ini. Oke, ini 2, ini 14, berarti hasilnya adalah 2 kali 14 itu sama dengan 28 cm persegi. Gampang banget, bisa dimengerti? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.